Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita jumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustadz Husin atas. Kali ini kita ditemani oleh Kang Acit yang biasanya nomornya doang diumumkan, sekarang kita dengar ya. Kang Acit akan membacakan fatwa resmi dari Habib Umar bin Hafiz, pimpinan Darul Mustafa dari Hadramaut Yaman. Fatwa resminya akan dibacakan oleh Kang Acit. Kang Acit, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Fatwa wabarakatuh. resmi dari Al-Habib Umar bin Hafiz, pengasuh Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman, tentang demo 4 November 2016. Diterjemahkan dan diedarkan resmi oleh Majelis Al-Wafa bi Ahdillah Muhammad Hussein Al-Habsyi. Telah sampai kepada kami banyak pertanyaan dari masyarakat Indonesia, apakah kami sebaiknya turut serta berdemonstrasi atau tidak. Pada dasarnya segala sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak melanggar peraturan pemerintah yang berlaku dalam urusan demonstrasi maupun tidak, pada semua hal tersebut haruslah mengikuti ketentuan syariat dan aturan pemerintah yang berlaku di negara tersebut. Demikian sehingga tidak menimbulkan dampak negatif kepada agama maupun negara yang menimbulkan perpecahan serta permusuhan di antara sesama umat Islam. Dalam masalah ini, apapun yang telah dijamin oleh undang-undang negara terkait, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, maka hendaknya dilakukan dengan cara yang damai, yang tidak menimbulkan kehancuran dan kerusakan di negeri itu. Maka umat Islam wajib bersepakat untuk mengagungkan syiar-syiar Allah dan ayat-ayatnya. Dan umat Islam berada dalam sebuah agama yang mengajarkan agar tidak mencaci sesembahan orang kafir, agar orang kafir tidak membalas dan mencaci Allah yang maha benar. Mereka yang memutuskan ikut berdemonstrasi tidak boleh melakukan penganiayaan terhadap orang lain, baik anak kecil maupun orang dewasa, atau merusak sesuatu yang tidak boleh dirusak. Sebagaimana tidak diperkenankan juga untuk mencaci orang-orang yang tidak ikut berdemonstrasi. Adapun orang-orang yang tidak berdemonstrasi juga tidak diperbolehkan mencaci orang yang berdemonstrasi. Dan hendaklah kedua belah pihak menyadari bahwa mereka mempunyai prinsip dan landasan yang sama. Hanya saja cara pengungkapannya berbeda karena memiliki pandangan dan pertimbangan yang berbeda. Sebagaimana juga tidak diperbolehkan bagi pemerintah untuk mengekang kebebasan rakyatnya dalam mengekspresikan aspirasi mereka dengan menggunakan kekerasan tanpa alasan yang benar atau menyakiti orang yang berdemonstrasi tersebut. Begitu pula tidak diperbolehkan bagi mereka yang berdemonstrasi untuk saling menyakiti di antara mereka ataupun menghujat pihak pemerintah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat 2 ayat 19. Dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim dalam Quran surat 2 ayat 193. Dan kami sampaikan kepada mereka yang keluar berdemonstrasi, apabila demonstrasi tersebut menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama umat Islam, serta memunculkan cacian terhadap orang yang tidak berdemonstrasi dan berprasangka buruk terhadap agama mereka tanpa bukti nyata, maka lebih baik bagi kalian untuk tidak keluar berdemonstrasi demi menjaga kebaikan kaum muslimin sehingga tidak menimbulkan keburukan dan penistaan. Kami sampaikan kepada mereka yang tidak turut berdemonstrasi apabila mereka mencaci orang-orang yang berdemonstrasi sehingga menimbulkan permusuhan, perpecahan, dan pertengkaran di antara kaum muslimin. Maka lebih baik lagi bagi mereka untuk turut berdemonstrasi tanpa mencaci orang lain dan tidak menimbulkan dampak buruk. Dan kami sampaikan kepada mereka yang turut berdemonstrasi dengan cara yang santun dan damai serta tidak menimbulkan permusuhan dan penistaan. Bagimu ijtihadmu dan niatmu, dan semua itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan pula kepada mereka yang tidak turut berdemonstrasi dan tidak menjadi sebab timbulnya cacian, celaan, dan perpecahan antara umat muslim.
perbuatanmu sudah benar dan engkau lebih dekat dengan keselamatan. Jangan lupa berdoa dengan penuh harap dan bersimpuh di hadapan Allah, memohon kebaikan bagi umat dan negeri ini. Dan apabila telah datang giliranmu untuk memilih pemimpin, hendaklah engkau tidak memilih pemimpin kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hak pilihmu adalah amanat. Apabila tampak bagimu bahwa di antara para kandidat ada orang yang bertakwa kepada Allah, maka pilihlah dia. Namun apabila engkau ragu, maka mintalah pendapat kepada orang yang engkau percayai dari orang-orang yang berilmu dan punya rasa takut kepada Allah, yang tidak memiliki sedikit pun kepentingan duniawi, agar ia bisa menunjukkan kepada kalian mana perkara yang lebih ringan di antara dua hal yang buruk tersebut, atau siapa yang lebih bermanfaat untuk kepentingan manusia. Namun jika masih samar bagimu hal itu, maka tinggalkanlah semuanya. Inilah yang kami fahami dari ajaran Rasulullah SAW, sahabat dan para tabi'in. Dan kepada pemerintah, partai maupun rakyat manapun, janganlah kalian menunggu dari kami untuk mengajak umat kepada kalian. Karena kami telah memiliki komitmen untuk tidak mengajak manusia kecuali kepada Allah semata. Kami takut bahwa wajah kami akan dihitamkan apabila keluar ucapan dari kami yang bertujuan untuk ridho pemerintah, partai atau golongan manapun, dan bukan ridha Allah. Sekali lagi, kami takut akan dihitamkan wajah kami kelak di hari kiamat. Dan inilah jalan panutan kami, Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah, dalam Quran surat 12 ayat 108. Kami mengajak semua partai dan semua pemerintah dan rakyat hanya kepada Allah. Bahkan kami sampaikan kepada orang-orang yang non-muslim, gunakanlah akal dan fitrah kalian, dan janganlah kalian mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara. Karena sesungguhnya bila kamu bertindak demikian, maka akan datang suatu masa di mana keadaan akan berbalik dan kondisi akan terbalik. Seandainya pun kamu sangat menginginkan dunia dan tamak dalam meraihnya, maka jangan sampai menyebabkan orang lain tersakiti dan menimbulkan dampak negatif pada masyarakat banyak. Kami sampaikan bahwasanya kami non-muslim hidup di negeri yang mayoritas muslim semenjak berabad lalu. Dan ini adalah suatu kehormatan bagi kalian hidup di antara mereka, baik kalian sadari maupun tidak. Maka hendaklah kalian melakukan introspeksi diri. Dan apabila kalian, orang-orang yang kafir, berusaha mengalahkan yang mayoritas, yaitu Islam, dan merendahkan orang-orang yang beriman, maka kalian pasti akan dihinakan oleh Allah di dunia ini sebelum di akhirat. Dan ini adalah tugas tokoh agama untuk mengajak semua kalangan kepada Allah semata. Dan ulama bukanlah barang dagangan yang bisa dibeli dengan harga murah ataupun mahal. Dahulu sebagian pejabat pemerintah datang kepada Imam Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim dalam keadaan bertaubat seraya berkata, "Angkatlah siapapun orang yang engkau inginkan untuk memegang jabatan ini. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah agar aku mendapatkan anugerah dalam sisa umurku." Beliau menjawab, "Apabila pemerintahan dan jabatan di dunia layak untuk diemban oleh hewan, niscaya aku tidak ridhoi diemban oleh hewan yang aku miliki. Apakah manusia mengemban amanah wahyu dan amanah cahaya kenabian akan tertipu oleh jabatan duniawi semacam ini? Maka manfaatkanlah oleh kalian keberkahan majelis ini dan tunjukkanlah hati kalian kepada zat yang telah mengumpulkan kalian, sehingga tidaklah seseorang dari kalian pulang kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menghadap kepadamu, ya Allah, dalam keadaan merendahkan diri kami untuk urusan negeri Indonesia ini dan penduduknya dari fitnah-fitnah dan musibah. Berikanlah kepada mereka kemenangan dalam menjunjung kebenaran,
petunjuk dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebarkanlah agama Islam kepada semua penduduk negeri baik di timur maupun di barat. Dan jauhkanlah kami dari keburukan orang-orang yang penuh hawa nafsu. Jadikanlah hawa nafsu kami mengikuti apa yang dibawa oleh nabimu. Barang siapa yang ingin menukil atau mengutip pernyataan kami tentang hal ini, hendaklah ia menukilnya dengan lengkap. Sebab orang-orang yang dikuasai hawa nafsu senantiasa memelintir ucapan para ulama, bahkan memelintir firman Allah dengan menghapus sebagian dan menambah sebagian yang lain. Tidak lain untuk menciptakan gambaran sesuai keinginan demi mewujudkan tujuan mereka. Kami sampaikan kepada semua, janganlah menunggu dari kami untuk mengajak umat kepada kalian, akan tetapi nantilah kami untuk mengajak kalian semua kepada Allah. Dan kami mendoakan kalian semua. Kami semua adalah hamba Allah, sangat butuh kepadanya. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Sesungguhnya hanya kepada kami mereka kembali, kemudian kami akan menghisap mereka. Dalam Quran surat 88 ayat 26. Demikian diterjemahkan dan diedarkan resmi oleh Majelis Al-Wafa bi Ahdillah, Ustadz Muhammad Hussein Al-Habsyi. Demikian. Ya Iwan dan Awad, demikian tadi fatwa resmi dari Habib Umar bin Hafiz, pimpinan Darul Mustafa Hadrul Maut Yaman. Tadi ada pesannya ya, hak pilih adalah amanah. Jadi kita mesti memilih pemimpin yang bertakwa. Silakan Ustaz Hussein untuk membahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar dan pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Hidup kita adalah lahan perjuangan bagi kita semua. Hingga dalam satu riwayat, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan tempat seorang yang beriman bercocok tanam untuk akhiratnya. Orang-orang yang beruntung, mereka yang bercocok tanam untuk menghasilkan apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya dan umatnya. Balasan yang akan diterima nanti di hari kemudian tergantung seberapa besar manfaat yang diberikan. Semakin besar manfaat yang diberikan, yang dilakukan dengan penuh ketulusan mengharapkan ridha Allah, semakin besar pula balasan yang akan diterima di hari akhir. Maka orang-orang yang bekerja beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengerjakan amal-amal soleh yang membawa manfaat bagi makhluk di sekelilingnya, menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat sebagai seorang hamba Allah yang menjadi pengikut nabinya, yang menaburkan rahmat bagi al-alamin. Siapa-siapa yang berjalan dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti ketauladanan nabinya, menjadi manusia yang betul-betul banyak memberikan manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan aniaya terhadap sesamanya, tidak melakukan kerusakan pada lingkungan hidupnya. Mereka lah orang-orang
yang selalu berada dalam bimbingan petunjuk dan keridhaan Allah. Tapi siapa yang mempergunakan usianya, kekuatannya, hartanya, pengetahuannya, dan potensi yang Allah berikan padanya untuk ingkar kepada Tuhannya, melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, maka orang-orang semacam ini orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan kita pernah lupa bahwasannya kehidupan kita adalah lahan di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Oleh karena itu jangan pernah sekali-kali kita beranggapan ada sebahagian dari kehidupan kita yang terpisah dari tujuan tersebut. Siapa yang lupa kepada Allah, siapa yang melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal tersebut akan terputus dari Allah, dari rahmatnya. Demikian pula dari keberkahannya. Esok hari Jumat, kaum muslimin, baik yang berasal dari DKI maupun dari luar DKI berdatangan untuk bersama-sama menunjukkan sikap mereka, menolak, demikian pula menuntut kepada pemerintah untuk melakukan proses hukum terhadap orang yang melakukan penistaan terhadap Al-Quran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang menyakiti perasaan kaum muslimin. Tujuan mereka keluar merupakan tujuan yang mulia. Tapi harus kita ingat bahwa tujuan yang mulia apabila dilakukan dengan cara yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah, maka tujuan mulia tersebut akan rusak. Maka bukan akan mengantarkan kita pada apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, malah setan akan menggiring kita untuk masuk ke dalam perangkapnya, yang akan merusak kehidupan kita, merusak kehidupan bangsa kita, begitu pula negara kita, dan memberikan kesempatan bagi kaki tangan syaitan yang sedang melirik dan berupaya untuk memperebutkan kekuasaan di negeri ini demi kepentingan mereka dan hawa nafsu mereka. Akhirnya rakyat menjadi korban. Demikian pula negara juga mengalami kerusakan dan bangsa pada akhirnya harus memamah biak penderitaan dalam waktu yang cukup panjang, seperti yang kita jumpai di Suriah, di Irak, di Yaman, yang semua tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan sekelompok manusia yang rakus, yang tamak, yang tidak takut kepada Allah. Mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka dan melindungi kekuasaan mereka. Tadi sama-sama telah kita dengarkan fatwa resmi yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Hafidh, pengasuh Lembaga Pendidikan Darul Mustafa di Tarim Hadramaut, seorang yang cukup memiliki banyak pengikut baik di negara kita maupun di negara-negara yang lain, memberikan pandangannya bahwa berdemo merupakan satu hal yang tidak dilarang dalam syariat, dan dalam juga ketentuan undang-undang dan hukum negara kita juga bukan merupakan satu hal yang dilarang. Itu merupakan cara rakyat mengekspresikan pendapat mereka, juga keinginan mereka, dan kita tahu bahwasannya pemerintah dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu menjadi kewajiban mereka untuk mendengarkan seruan rakyat dan keinginan rakyat. Pemerintah yang tidak sama sekali mendengarkan seruan mereka, tidak memperhatikan aspirasi rakyat, pemerintah yang tidak memiliki legitimasi sedikit pun. Tapi kepada para pendemo, ingatlah jangan sekali-kali membiarkan syaitan memasuki hati mereka. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan dan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ketentuan syariat Allah. Menimbulkan ketakutan, melakukan kerusakan, membakar sana sini, atau melakukan perbuatan aniaya terhadap sesama mereka satu dengan lainnya.
Kita berharap para pendemo memandang aparat kepolisian, demikian pula TNI seandainya terlibat, sebagai penjaga keamanan dan pelindung negara, bukan sebagai musuh mereka. Bahkan sebagian besar dari kalangan kepolisian kita maupun TNI kita sesama kaum muslimin. Jadi jangan kita mau diadu domba antara kita dengan aparat kepolisian kita maupun aparat TNI kita. Begitu pula kepada aparat kepolisian dan TNI. Ingat, orang-orang yang berdemo adalah saudara kalian. Mereka sesama bangsa kalian. Dan kalian mesti ingat, di antara mereka mungkin terdapat anak-anak kalian. Kalau tidak terdapat kemenakan dan kerabat kalian. Hendaklah sayangi mereka, perhatikan mereka sebagaimana bapak-bapak sekalian memperhatikan anak-anak bapak. Kalau sekarang kita punya kesempatan berbuat aniaya, Allah kuasa juga untuk memberikan kesempatan pada yang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Pada saat kita diberikan amanat, jagalah amanat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, aparat kepolisian menjadi kewajiban mereka menjaga keamanan, melindungi rakyat, baik para pendemo, demikian pula rakyat-rakyat yang tidak turun berdemo, rumah-rumah mereka, kantor-kantor mereka, toko-toko mereka, tempat mereka bekerja. Demikian pula semua lapak-lapak usaha mereka jangan sekali-kali dibiarkan mengalami kerusakan karena tujuan yang mulia yang dilakukan dengan cara yang tidak benar. Nah, di antara rakyat yang turun ke gelanggang untuk berdemo mengekspresikan pendapat mereka, menuntut pemerintah bersikap adil, menghukum mereka-mereka yang melakukan penistaan terhadap agama, yang menyakiti perasaan umat Islam bukan hanya di ibu kota, tapi di seluruh penjuru Indonesia. Kalau pemerintah sampai salah-salah menangani masalah ini, maka kita khawatirkan api akan menyala di seluruh wilayah Indonesia yang akan mengobarkan kemarahan yang tidak terkendali, yang dapat menimbulkan kerusakan yang amat besar. Dan ini yang diharapkan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kesatuan bangsa kita, negeri kita. Oleh karena itu, hendaklah kita semua kaum muslimin menyadari bahwa kita merupakan satu umat. Bahkan orang di luar Islam pun mereka merupakan keluarga yang berasal dari ayah ibu yang sama. Perbedaan di antara kita adalah perbedaan keimanan dan keyakinan, tetapi Allah dalam agama kita memerintahkan kita untuk selalu berlaku adil terhadap siapapun juga. Dari apa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid tadi jelas bahwa demo merupakan satu cara untuk mengekspresikan pendapat rakyat yang mengingkari apa-apa yang mereka pandang sebagai satu kemungkaran dan menginginkan perbaikan. Maka kewajiban pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat. Rakyat dilarang keras yang berdemo untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak atau perbuatan aniaya. Dan pemerintah wajib untuk mendengarkan suara rakyat. Kemudian mengambil keputusan yang bijak demi untuk menjaga keselamatan keutuhan bangsa ini. Janganlah demi kepentingan satu dua orang, demi kepentingan satu partai dua partai, bangsa dan negara dikorbankan. Untuk kesempatan pagi hari ini, untuk mengisi hati kita dengan bimbingan dan petunjuk yang indah, kita akan bacakan satu surah yang terdapat dalam juz amma, yaitu suratul Insyiqaq. Surah yang menceritakan atau mengisahkan kepada kita, atau surah yang memberikan kabar kepada kita dunia yang pada saat ini indah, menarik, menawan, langitnya dengan bintang-bintangnya, dengan matahari dan bulannya. Kelak semua ini akan mengalami kehancuran dan keruntuhan. Ini merupakan ketetapan dan tulisan Allah yang telah ditetapkan untuk mengakhiri kehidupan dunia, dan kita akan memasuki babak kehidupan baru di mana yang akan menentukan kemuliaan kita. Apa yang pernah kita perbuat dalam kehidupan dunia dari amal-amal saleh yang kita lakukan dengan mengharapkan ridha Allah, atau derita azab yang akan diterima bagi orang-orang yang sama sekali ingkar kepada Tuhannya dan melakukan kerusakan di atas muka bumi.
Marilah bersama-sama kita merenungkan surah Al-Insyiqaq. Tapi sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Dalam suratul Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia bagi kita semua, di mana kita sering lupa, tidak menyadari bagaimana hakikat dari kehidupan dunia yang sebenarnya. Allah berfirman, berikan perumpamaan bagi mereka wahai Rasulullah mengenai kehidupan dunia ini. Bagaikan butiran-butiran air hujan yang turun dari langit ke bumi, diserap oleh bumi, bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi. Tidak lama kemudian melahirkan tunas-tunas yang hijau. Dari suasana yang kering, kerontang, gersang, bermunculan tunas-tunas hijau. Tidak lama kemudian, secara perlahan-lahan, tunas tersebut mulai tumbuh dengan dewasa. Tak lama kemudian kita saksikan bagaimana butiran-butiran padi memenuhi tangkai-tangkai yang tadinya hanya merupakan satu butir. Tahu-tahu bermunculan sekian banyak tangkai, setiap tangkatnya penuh dengan butiran-butiran padi. Begitu pula gandum. Tapi ternyata dari mulai masa dia tumbuh, dewasa, matang, hingga masa panen begitu cepat. Setelah orang menuai hasil panen dari tanaman mereka yang mereka tanam dengan penuh perjuangan sambil menantikan dan mengharapkan hasil yang indah. Tak lama kemudian setelah mereka tuai, ternyata pohon-pohon tersebut berubah menjadi jerami-jerami kering yang terinjak-injak. Itulah kehidupan dunia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan kita. Dia pula yang melimpahkan rezeki karunia-Nya atas kita. Dia yang menetapkan saat kelahiran kita, dan Dia pula yang menentukan kapan kita akan meninggalkan dunia ini, dan kelak Dia akan menghidupkan kita kembali sebagaimana Allah menciptakan kita pertama kali dari asal usul tanah. Allah kembalikan kita ke dalam tanah, kelak Allah akan menghidupkan kita kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita perbuat, dan tidak ada satupun yang terlewat. Al-malu wal banun. Lalu perhatikanlah harta benda yang membuat hati manusia begitu condong kepadanya, karena mereka merasa dengan harta banyak yang mereka dapat lakukan. Wal banun, anak-anak yang menjadi buah hati mereka, hiburan mereka, kebanggaan mereka, dan penerus mereka. Zinatul hayatid dunia, hanya sebatas hiasan dalam kehidupan dunia ini. Begitu kita meninggalkan dunia, harta tidak akan kita bawa, anak-anak pun tidak akan menemani kita. Bahkan harta dan anak bisa menjadi hisab dan pertanggungjawaban yang berat. Wal baqiyatus salihat, tapi amal-amal soleh yang kekal, yang langgeng. Jadi amal-amal soleh yang dilakukan oleh seseorang dengan mengharapkan ridha Allah, dialah yang akan menjadi bekal yang langgeng yang menemani seseorang. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ganjarannya di sisi Tuhanmu jauh lebih baik, dan Dia akan memberikan harapan yang jauh lebih indah dan lebih mulia. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah terangkan setelah itu, wa yawma nusayyirul jibal fataral arda barizatan
wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Setelah berakhirnya kehidupan dunia dan datang hari kebangkitan, berakhirnya kehidupan dunia dan sebelum berakhirnya kehidupan dunia ini, kami akan membuat gunung-gunung tercabut dari akarnya. Kami akan terbangkan gunung-gunung, di mana gravitasi yang memelihara keseimbangan benda-benda di angkasa telah dihentikan oleh Allah. Hingga bintang-bintang, planet-planet berjatuhan berserakan. Gunung-gunung pun tercabut dari akarnya. Wa yauma nusayyirul jibal. Kami terbangkan gunung-gunung tersebut. Kemudian wa taral arda barizah. Kamu akan saksikan pada saat itu bumi barizah, datar, dan semua makhluk yang berkumpul akan nampak di sana. Satu padang yang datar, tidak terdapat lagi dataran rendah maupun dataran yang tinggi. La tara fiha amtan wala iwaja. Manusia dikumpulkan pada hari tersebut. Lahirlah kehidupan yang baru, yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Wa taral jibala barizatan wa hasyarnahum. Lalu kami himpun manusia dari berbagai macam penjuru, dari berbagai macam generasi, kami kumpulkan. Falam nughadir minhum ahada. Tak ada satu pun orang yang kami lewatkan, semua akan hadir. Wa uridu ala rabbika saffa. Dan mereka semua dibariskan di hadapan Tuhanmu berbaris-baris. Lalu Allah berkata kepada mereka, diwakili oleh para malaikatnya, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian telah datang ke hadapan kami sebagaimana pertama kali kami ciptakan kalian. Sebelum mereka keluar ke muka bumi, mereka menghadap ke hadapan Allah untuk bersaksi di hadapan. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Tapi kalian beranggapan bahwa kami tidak akan mengadakan saat perjanjian bersama kalian. Wa wudi'al kitab. Setiap orang yang dibariskan di hadapan Allah akan diletakkan kitab yang berisikan catatan amalnya dengan dua malaikat, satu sebagai penggiringnya, satu sebagai pembawa kitab, dua-duanya bersaksi di hadapan Allah. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Orang-orang yang bergelimangan kejahatan, engkau akan menjumpai mereka bergetar penuh ketakutan, khawatir terhadap apa yang terdapat dalam kitab tersebut. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dengan penuh kesedihan, dengan penuh rintihan, ratapan mereka menjerit. Mereka melonglong, mengapa kitab ini tidak meninggalkan baik yang kecil maupun yang besar, melainkan tercatat dan terkumpul di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka jumpai semua yang mereka perbuat hadir di hadapan mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak pernah berbuat aniaya kepada hambanya, kepada seorang pun, siapapun dia. Ini ayat-ayat yang mengingatkan kita semua bahwa yang kita ucapkan, yang kita perbuat dalam kesendirian maupun keramaian akan tercatat dalam kitab yang tidak akan melewatkan sekecil apapun. Di kanan kiri kita malaikat yang jarang kita perhatikan keberadaannya, mencatat satu persatu amal-amal kita. Oleh karena itu hendaklah kita kaum muslimin yang keluar berdemo pada hari esok, hendaklah mereka niatkan apa yang mereka lakukan semata-mata karena Allah. Mereka pergi keluar di jalan Allah. Seandainya mereka kembali pulang ke rumah dalam keadaan selamat, maka berarti Allah masih berikan kesempatan baginya untuk beramal bagi akhiratnya, berbuat kebaikan pada sesamanya. Seandainya dengan niat yang baik, dengan berakhlak baik, Allah wafatkan dirinya, dia akan mati dalam keadaan syahid. Dan itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia dari dunia dan seluruh isinya. Oleh karena itu tidak perlu kaum muslimin dibuat mereka lupa diri, dibuat kalap, dan itu yang diinginkan syaitan. Tapi jadikanlah setiap korban yang mati di jalan Allah dengan mengharapkan ridha-Nya
berakhlak dengan akhlak yang baik sebagai persembahan diri kita, pengabdian kita, pengorbanan kita untuk membuktikan cinta kita pada Allah, pada Rasulnya, pada agama kita. Apabila kita berlaku baik, bertakwa pada Allah dalam perbuatan kita, bala bantuan dari Allah akan datang kepada kita semua. Jadi ingat, tunjukkan bagaimana akhlak orang-orang yang beriman. Ketahuilah bahwa hidup kita jauh lebih besar dari Ahok dan orang-orang yang serupa dengan dirinya. Jadi jangan kita bandingkan diri kita dengan Ahok. Oleh karena itu ingat, kehidupan kita untuk tujuan yang lebih besar. Sedangkan Ahok hanya merupakan salah satu ujian di hadapan kita. Jangan dengan ujian ini kita keluar dari kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kalau kita tidak menyukai orang-orang yang berkata buruk, orang-orang yang suka mencaci dan memaki, jangan kita lakukan hal yang serupa, karena perbuatan ini perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan tidak sama sekali disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, marilah kita merenungkan secara singkat, tidak bertele-tele, beberapa ayat yang tadi kita baca dari suratul Insyiqaq. Dalam bahasa Arab kata insyiqaq artinya sesuatu yang tadinya menyatu kemudian terbelah dan terpecah. Suratul Insyiqaq ini merupakan satu surah yang menerangkan kepada kita satu saat nanti sesuai dengan ketentuan Allah. Langit yang pada saat ini menaungi kita, atmosfernya yang menjadi pelindung bumi kita, gravitasi yang memelihara keseimbangan benda-benda di langit, semua itu akan berakhir. Kemudian planet-planet, bintang-bintang akan berjatuhan, berserakan, gunung-gunung akan tercabut dan dibenturkan satu dengan lainnya. Lalu perhatikan bagaimana kira-kira kita membayangkan kondisi keadaan manusia pada saat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'un syaqqat. Di saat langit terbelah. Yang terbelah bisa saja hadirin sekalian pelindung. Udara yang melindungi bumi kita. Bisa saja hadirin sekalian artinya mencakup yang lebih besar lagi. Tapi yang jelas pada saat itu bumi kita yang dalam keadaan aman dari ancaman benda-benda langit. Bumi kita dengan adanya atmosfer, Allah tundukkan awan dan air di antara langit dan bumi. Kalau tidak, niscaya air tersebut akan menguap meninggalkan bumi kita. Satu saat nanti semua ini akan tercabik-cabik, akan terpecah, membuat persyaratan untuk kebutuhan makhluk hidup di bumi ini akan lenyap dan hilang. Apabila atau di saat langit terbelah dan terpecah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit melakukan hal ini karena mendengar dan tunduk kepada perintah Tuhannya. Wa huqqat, dan memang sudah sewajibnya, semestinya langit tunduk dan taat kepada Tuhan. Bukan seperti kita yang merasa sebagai hamba Allah, tapi kita tidak menyukai apa yang datang dari Allah. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi dibentangkan. Kalau bumi tadinya diumpamakan bagikan bola, kemudian dibentangkan dan diratakan. Dari dalam perut bumi akan meluap, mengeluarkan seluruh isinya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi dibentangkan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dia akan memuntahkan semua yang terdapat di dalamnya, wa takhallat, hingga kosong. Kalau tadinya merupakan bulatan kemudian diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuntahkan seluruh isinya. Pada saat tersebut bumi akan memuntahkan semua kandungan kekayaannya. Emas yang akan mengalir. Kira-kira manusia akan peduli pada saat tersebut? Bisa saja hadirin sekalian ini merupakan ungkapan majas. Bumi akan membentangkan hiasannya dan seluruh kekayaannya, memuntahkan seluruh isinya. Ini merupakan tanda-tanda dekatnya kiamat seperti saat ini.
Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi yang dibentangkan kemudian diratakan, memuntahkan seluruh isinya, melakukan semua itu bukan dengan pilihannya, tapi melakukan semua itu karena perintah Allah yang ditaati dan dipatuhi. Nah, ini yang akan terjadi pada kehidupan dunia. Apakah terjadi pada masa kita? Apakah pada generasi berikutnya? Yang jelas, semua yang dibangun, dikumpulkan pada manusia dalam kehidupan dunia ini akan berakhir menuju kehancuran. Seandainya bumi tempat kediamannya tidak hancur pada masanya, tubuhnya kelak akan hancur, dilumat oleh bakteri-bakteri pengurai yang akan mengurai tubuhnya kembali menyatu dengan tanah. Kemudian tiba saatnya dirinya akan dibangkitkan kembali, baik dia kaya miskin, baik seorang pembesar atau orang yang pernah dibesarkan di atas muka bumi, keadaannya tidak berbeda. Saksikan kemana perginya presiden pertama kita, Bapak Presiden Soekarno. Kemana perginya Bapak Presiden Soeharto. Dua-duanya berkuasa lama. Begitu pula yang dialami oleh pemimpin-pemimpin berikutnya, anggota-anggota MPR dan pejabat pemerintahan yang pernah menemani mereka. Sekarang hanya tinggal kenangan. Begitu pula yang saat ini ada, tidak lama kemudian juga akan berubah menjadi kenangan. Begitu pula kita yang berkumpul pada saat ini akan menjadi buah tutur cerita dan kenangan. Kalau baik menjadi tutur yang baik, kalau buruk menjadi tutur yang buruk. Itu yang kita akan tinggalkan untuk kita pada saat meninggalkan dunia. Begitu pula untuk anak, keluarga kita dan masyarakat kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya engkau berjalan dengan tertatih-tatih, dengan bersusah payah, berjalan menuju Tuhanmu. Dan satu hari kelak kamu akan menjumpainya. Baik kamu suka maupun tidak, kamu akan menjumpainya. Perjalanan kamu dalam kehidupan dunia ini bukan perjalanan yang lenggang, bukan perjalanan yang lapang, bukan perjalanan yang senang. Setiap kesenangan yang kamu dapatkan membutuhkan pengorbanan banyak yang kamu lakukan. Keletihan, kelelahan, begitu pula keletihan batin kita yang mempercepat putihnya rambut kita semua. Ini semua merupakan kodrat yang ditetapkan dalam kehidupan dunia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia siapapun Anda, baik pemimpin yang memimpin satu negara, satu kota, atau seorang yang berilmu, atau seorang yang kaya raya, ataupun rakyat jelata. Kamu sedang berjalan tertatih-tatih dengan bersusah payah menuju Tuhanmu dan kelak engkau akan jumpai. Kelak kau akan berjumpa dengan Tuhanmu, suka atau tidak suka. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Maka siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, satu pemberian yang penuh penghormatan, dia menerima dengan tangan kanannya, maka dia akan menjumpai hisab yang mudah. Dosanya diampuni, kebaikannya dilipat gandakan. Ini merupakan gambaran dari orang yang beriman pada Allah, yang bersyukur padanya dan mengerjakan kebaikan, memberikan manfaat bagi orang di sekelilingnya. Dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan aniaya dan kerusakan. Seperti yang Nabi katakan, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya kalian yang paling bermanfaat untuk manusia. Bantulah orang-orang di sekeliling kita, bahagiakan mereka, tebarkan senyum, berikan nasihat yang baik, jadikan dirimu sebagai contoh, bukan hanya sekedar lisanmu. Nah, orang seperti ini yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan segala kemudahan. Allah akan lintasi diwati dosa-dosanya, Allah ampuni. Kebaikannya akan mendapatkan balasan yang tak terhingga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, yang tadi dia berpisah dengan keluarganya, kematian memisahkan mereka.
Tahu-tahu Allah satukan mereka kembali antara suami istri, antara suami istri dan anak-anak mereka. Begitu pula ayah ibu mereka. Sebagaimana doa para malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Malaikat berdoa untuk orang-orang yang beriman, wahai Tuhan kami masukkan mereka ke dalam taman-taman syurga yang indah permai. Bersama orang-orang yang soleh dari ayah ibu mereka, pasangan-pasangan mereka, begitu pula anak-anak keturunan mereka. Ayah ibu disatukan bersama anaknya, begitu pula kakek asal mereka beriman, asal mereka bertakwa. Dia akan kembali ke tengah-tengah keluarganya menyatu bersama mereka. Tapi sebalik, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kembali tengah-tengah mereka dalam suasana yang penuh kegembiraan, yang tidak akan lagi diiringi dengan penderitaan. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Adapun yang diberikan kitabnya wara'a dhahri, dia menerima sambil membelakanginya, sebagaimana dulu dia membelakangi Allah, membelakangi kitabnya, tidak menghargai ayat-ayatnya, tidak mengikuti petunjuknya. Ketika dia menerima kitab yang berisikan catatan amal yang begitu mengerikan, menakutkan, dia dipaksa menerima sambil membelakanginya, menerima dengan tangan kirinya. Begitu dia terima catatan kitab tersebut, dia melihat isinya, fasaufa yad'u thubura, dia akan menjerit, melonglong mengharapkan kematian. Dia menjerit memohon pada Allah agar Allah membinasakan dirinya. Tapi mana mungkin hari ini sekalian, mereka akan dipenuhi harapannya, padahal dunia telah diberikan kesempatan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang yang berbuat aniaya di muka bumi ini terhadap siapapun akan menggigit kedua tangannya. Bukan hanya jarinya, kedua tangannya akan digigit dengan penuh penyesalan. Dan orang kafir akan mengatakan, aduhai seandainya dulu aku merupakan tanah liat yang tak berarti. Niscaya aku tidak akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu ingat kaum muslimin, orang yang berdemo maupun yang tidak ikut serta, hendaklah kita selalu berbuat kebaikan, menjaga keamanan, menjaga bangsa kita, negeri kita, dan jangan gentar dalam menyampaikan amanat Allah. Hidup mati tidak akan sia-sia. Bukan hanya menjerit melolong mengharapkan kebinasaan kematian, tapi wayasla sa'ira, dia akan berdiam mendekam dalam api neraka sa'ir yang tidak akan pernah padam. Kullama khabat zidnahum sa'ira, begitu apinya mulai mendekati padam ditambahkan lagi. Dia tadi berharap api tersebut akan padam, ternyata kembali dinyalakan Allah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dalam kehidupan dunia orang ini hanya hidup bersukaria, tidak pernah mengingat akhirat. Innahu dhanna alla yahur, bahkan dia beranggapan dirinya sekali-kali tidak akan kembali berjumpa dengan Allah. Dia beranggapan semua perbuatannya tidak diperhatikan oleh Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ketahuilah itu anggapan yang salah. Sesungguhnya Tuhannya terus melihat, mengawasi perbuatan-perbuatannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kalau Allah mengulur bukan berarti Allah menutup mata dan mengabaikan perbuatannya. Kehidupan dunia ini singkat pendek. Kehidupan dunia yang menjadi perebutan, baik itu kekuasaan, baik itu harta, baik itu yang namanya wanita dan harta, semua yang diperebutkan ini hanya merupakan apa-apa yang memiliki arti yang amat kecil untuk waktu sesaat, bukan merupakan kesenangan dalam arti yang sebenarnya. Seandainya orang memiliki harta, orang memiliki tahta, orang juga mendapatkan apa yang mereka inginkan dari wanita-wanita yang mereka sukai, kalau dia tidak sehat, apa artinya semua itu? Dia memiliki wanita yang cantik, memiliki harta yang banyak.
kedudukan yang tinggi, tapi dia seorang yang penyakitan. Atau seorang yang tidak pernah merasa aman, mengalami kegelisahan dalam hidup. Orang di bawah yang hidup sederhana, pedagang asongan atau pedagang sayur, atau petani yang bercocok tanam yang berbuat sesuai dengan nuraninya, tidak pernah dihantui ketakutan, jauh lebih bahagia hidupnya. Makannya lebih nafsu dengan bekerja keras yang dilakukan. Jadi Tuhannya tidak pernah mengabaikan, melupakan dirinya, tapi Tuhannya mengulur memberikan kesempatan. Sungguh Tuhannya maha melihat apa yang diperbuat. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan beberapa tanda-tanda kebesaran yang sering kita lupakan. Fala uqsimu bisyafaq. Sungguh aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja sebelum malam gelap gulita. Fala uqsimu bisyafaq. Wal laili wa ma wasaq. Dan disusul dengan datangnya malam yang menyelimuti permukaan bumi dan apa yang berada di dalamnya. Begitu cahaya merah di waktu senja berlalu digantikan dengan kegelapan yang menyelimuti angkasa. Wal qamari idza tasak. Dan aku bersumpah demi bulan dari mulai sabit sampai saat purnama, ketika dia purnama. Ini merupakan perjalanan hidup manusia dari mulai masa kanak-kanak dewasa kemudian sampai pada masa puncaknya, masa kejayaannya. Bulan di saat purnama, maka esoknya dia akan mulai apa? Masuk kembali dalam suasana menyabit. Dia akan hilang dulu, tenggelam, kemudian setelah itu akan lahir bulan baru. Begitu pula kehidupan manusia. Dirinya berakhir, datang generasi baru yang menggantikannya. Aku bersumpah demi cahaya merah di waktu senja. Malam yang gelap gulita ketika menyelimuti angkasa dan semua yang berada di bawah selimut malam. Dan bulan di saat purnama. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian tidak berhenti dalam satu kondisi dan keadaan. Tapi kalian akan meningkat, berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Dari mulai sperma yang membuahkan telur, kemudian terjadi pembentukan janin melalui proses pembelahan sel, dibantu oleh makanan nutrisi yang dimakan oleh seorang ibu, di mana terbentuknya tubuh anak tersebut tidak lepas dari ibunya, bahkan termasuk jiwanya. Lahir ke dunia dengan izin Allah, dalam keadaan lemah tak berpakaian, tumbuh secara perlahan-lahan di hadapannya. Ini proses perjalanan manusia. Sampai masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa. Setelah tiba pada masa dewasa, terjadi lagi proses menurun ke bawah. Mulai dia lemah, mulai dia pikun, mulai pandangannya menurun. Sampai pada akhirnya, dia harus meninggalkan kehidupan dunia. Baik dengan penuh keikhlasan, ataupun dengan berat hati. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Tanda-tanda tadi menunjukkan kalian akan berpindah, beralih dari satu keadaan tingkatan menuju tingkatan yang lain. Fama lahum la yu'minun. Kenapa setelah keterangan yang begitu jelas mereka masih enggan untuk beriman? Kenapa mereka tidak menyadari bahwasannya betapa lemahnya mereka di hadapan waktu keadaan yang membuat mereka harus berpindah dari suasana kuat menuju kelemahan. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan bila dibacakan ayat Quran di hadapan mereka, mereka enggan untuk sujud di hadapannya. Bahkan bukan hanya tidak mau sujud, bahkan mereka mengingkarinya. Bahkan mereka berusaha untuk memelintir ayat-ayat yang menempatkan bukan pada tempatnya. Kalau ayat Quran saja firman Tuhan yang tidak dihargai, apalagi ucapan-ucapan manusia yang mengingatkan mereka. Dan bila dibacakan pada mereka Al-Quran, mereka enggan untuk sujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir, mereka condong untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu a'lamu bima yu'ud. Sesungguhnya Allah lebih tahu tentang apa yang mereka simpan, yang mereka timbun, yang mereka kumpulkan, semua diketahui oleh Allah. Mereka memandang kehidupan dunia ini jauh lebih indah daripada Allah dan petunjuknya.
Fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah katakan sampaikan kabar gembira untuk mereka. Apa kabar gembiranya? Azab yang maha pedih. Azab yang maha pedih karena kesombongan mereka, keingkaran mereka. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh. Mereka lah orang yang akan mendapatkan sambutan yang mesra hangat dari sisi Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Di dunia batasan yang mereka terima terbatas, sedangkan di hari akhirat mereka akan menerima balasan kebahagiaan tanpa batas, tiada akhir. Apakah kehidupan dunia yang kita pilih, apakah kehidupan akhirat? Oleh karena itu, wahai para pejuang Islam, wahai kaum muslimin, wahai seluruh anak bangsa, marilah kita bekerja bersama-sama untuk kebaikan bangsa kita, negara kita. Jangan kita mau diperalat untuk kepentingan-kepentingan sekelompok orang yang akan menghancurkan kita, keluarga kita, dan anak bangsa kita. Betapa kejamnya kita. Sudah mendapatkan anugerah yang begitu besar di negeri yang amat indah, subur, makmur, dan sentosa, kita rusak dengan tangan kita. Oleh karena itu, hendaklah kaum muslimin menyadari akan tujuan mereka mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan menegakkan kebenaran, keadilan. Di saat berdemo, janganlah kita berbuat aniaya terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Kalau Ahok bersalah, bukan berarti seluruh etnik Tionghoa juga bersalah, sama sekali tidak. Yang bersalah, yang benar, tetap benar, walaupun dia berasal dari etnik manapun juga. Seandainya dari kalangan etnik Arab berbuat kesalahan, berbuat penyimpangan, tetap mereka salah dan menyimpang. Manusia bukan baik buruk karena etniknya, tapi kebaikan seseorang kembali pada imannya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berharap demo esok hari betul-betul demo yang menunjukkan kecintaan rakyat pada Tuhannya, pada Rasulnya, pada agamanya, juga kepada bangsa negaranya. Kalau umat Islam menginginkan pemimpin dari kalangan orang yang beriman, yang seiman dengan mereka, satu hal yang wajar, mereka mayoritas di negeri kita. Nah, mereka memaksakan kehendak mereka dengan uang, dengan berbagai macam jaringan mereka. Ketahuilah, sesuatu yang dipaksakan pada akhirnya akan mendatangkan petaka. Semoga Allah menyelamatkan bangsa kita, negara kita, demikian pula seluruh anak bangsa, agar mereka mendapatkan hak mereka secara adil. Dan di saat orang yang beriman memimpin, harusnya mereka memberikan contoh yang sebaiknya. Oleh karena itu, kita tidak akan memberikan dukungan kepada seorang pun juga atas dasar fanatisme tertentu. Tapi kalau saya kita mendukung karena keberpihakan dia pada Allah, maka di antara calon orang-orang Islam, pilihlah orang yang betul-betul paling condong, paling dekat dan berpihak kepada Allah, Rasulnya, dan agamanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam rahmatnya, dan mengumpulkan kita bersama nabinya. Dan hendaklah kita selalu berdoa. Yang berdemo, yang berjalan, jangan lupa membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baca hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya, telah kita dengarkan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran yang mengambil surat Al-Insyikok. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, juga Muhammad Acid, kemudian juga Ondi Saputra dan Andri Seruput. Fajar juga di atas ya. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar.
رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح